anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masalah matematika, yaitu masalah persamaan nilai mutlak. Untuk mengawali pelajaran ini, kita akan mulai dulu pada definisi dari nilai mutlak. Ya, diperhatikan ya. Untuk mengantarkan bagaimana kalian bisa memahami dari definisi nilai mutlak itu, saya akan memberikan suatu ilustrasi tentang nilai mutlak itu sendiri. Katakan misalnya begini, kita berdiri di tempat ini, ya. Kemudian kita bergeser ke kanan sejauh 3 langkah, maka jarak dari kita berdiri tadi sampai ke 3 langkah itu adalah besaran dan nilainya, ya, nilainya sama dengan 3. Nah, katakanlah ini adalah titik 0, yang sana adalah titik positif, berarti sebelah kiri kita ada titik negatif. Nah, kemudian kalau kita diperintahkan kita berjalan sebelah kiri sejauh 7 langkah, berarti arahnya ke kiri 7 langkah. Nah, yang dimasukkan dengan nilainya itu adalah banyaknya langkah tadi sebanyak 7, jadi besarannya adalah 7. Nah, ilustrasi yang sederhana tadi itu kalau kita gambarkan pada satu sistem yang sangat sederhana, yaitu seperti yang kita pelajari waktu kita SD dengan suatu garis bilangan. Ya, saya gambarkan di bawah. Ya, garis bilangan. Ini katakan titik 0 start tadi. 1, 2, 3. Nah, kita berada di sini sebelah kanan tadi, kemudian 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ya, ini min 1, kedua, 3, 4, 5, 6, ya, 7 ke kiri. Nah, ilustrasi yang sederhana ini dalam suatu konsep nilai mutlak itu dinyatakan dalam ini di kanan sama dengan 3, terus di kiri tadi sama dengan 7. Nah, ini ilustrasi sederhananya. Nah, dari konsep yang sederhana tersebut kita kaitkan dengan suatu definisi dari nilai mutlak secara matematis adalah diberikan dalam definisi berikut ini. Ini ya. Definisi, ya, diberikan suatu misalkan ini adalah bilangan, ya, boleh bilang, boleh variabel. Bilangan A itu sembarang, ya. Nah, nilai mutlak dari A itu dinyatakan dengan begini. Dia nilainya kan, ya, yang pertama dia positif A, ya, positif A jika A lebih besar dari 0, dan negatif A jika A nya kecil dari 0. Tanda positif ini itu biar dituliskan karena kan ini kan kesepakatan umum ini. Kalau tanda positif depan tidak ditulis dia, gitu saja. Nah, sekarang bagaimana jika nilai A nya sama dengan 0? Ya, nilai mutlak sama dengan A itu sama dengan 0 apabila A nya itu juga sama dengan 0. Contoh, ya. Ini ya, tanda dalam ini dibaca nilai mutlak ini, tanda ini. Ya, ini sederhana. Nilai mutlak dari 3 itu sama dengan berapa? Dia kan positif, berarti definisi dari ini sama dengan 3. Nilai mutlak dari negatif 7, ya, kita lihat negatif 7 kan, ya, lebih kecil dari 0, berarti dia definisi ini berarti min dalam kurung min 7 ini, ya, ini sama dengan positif 7, ya. Nilai mutlak dari 0, ya, 0 sendiri. Nah,
Ini contoh nilai mutlak dalam bentuk bilangan, paling gampang. Artinya kesimpulannya apa? Ya, untuk nilai mutlak sesuatu bilangan itu selalu bernilai positif. Jadi soalnya nilai mutlak sesuatu bilangan itu apakah dia positif atau negatif selalu bernilai positif. Karena dari mana? Dari definisi dari nilai mutlak. Nah, selanjutnya saya akan di contoh ini. Nah, contoh 1.5. Selesaikanlah pertidaksamaan nilai mutlak. Selesaikanlah pertidaksamaan. Saya pikir konsep pertidaksamaan sudah belajar sampai. Nilai mutlak itu 2x ditambah 1, dia lebih besar sama dengan nilai mutlak x kurang 3. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebelum kita contoh itu, ada satu hal yang dilupakan nih. Nah, definisi yang berikutnya nilai mutlak itu, ini tadi katakanlah definisi 1, ini definisi 2. Nilai mutlak dari A atau X ya, boleh pakai A atau X, itu sama dengan akar kuadrat dari X pangkat 2. Begitu. Nah, ini definisi ini. Nah, sehingga sebelum kita ke sana ya, kalau untuk bilangan boleh pakai ini, boleh dia pakai itu. Contoh nilai mutlak misalkan ini ya, dari 3 itu sama dengan akar kuadrat dari 3 pangkat 2. Berarti akar kuadrat dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini sama dengan 3. Nah, gitu. Atau ini nilai mutlak dari minus 7 itu sama dengan akar kuadrat dari minus 7 pangkat 2 sama dengan akar 49 itu sama dengan 7. Jadi definisi nilai mutlak yang berikutnya juga adalah nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X pangkat 2. Sehingga dengan definisi ya kita jawab ya. Dengan definisi, menurut definisi bahwa nilai mutlak dari X sama dengan akar X kuadrat, maka ini dikuadratkan dulu ya. Ini kita kuadratkan 2x tambah 1 lebih besar sama dengan x kurang 3. Ini akar 2x tambah 1 kuadrat lebih besar dari x kurang 3 kuadrat ya. Nah, karena sama berarti tinggal 2x tambah 1 ya. Jadi ini akarnya hilang ya. Kenapa? Karena kan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau tidak sama itu nggak boleh. Tadi kita sebentar ini. Itu 1, 2, 3 juga. Lebih besar sama dengan x kurang 3 pangkat 2. Nah, ini kita pakai sistem gini. A tambah B kuadrat ya. Sama dengan A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Ini SMP berarti 2x pangkat 2 berarti 4x pangkat 2 tambah 2 kali 2 4, 4 kali 1 4, 4x tambah 1 lebih besar sama dengan ini x kuadrat 2 kali 1 2 kali 3 6. Nah, x tambah 9 ya. Dikumpulkan ruas kiri ruas kanan ya.
ini dan ini 4x kuadrat ya. Ya, ini jadi min x kuadrat, ini tambah 4x, ini sama ini dan ini sekarang ya. Lihat x pangkat 2 x pangkat 2, ini 4 ini 1, 4x ini dan ini 1 dengan 9 ya. Ini pindah ke kiri jadi positif 6x, ini tambah 1, ini positif 9 jadi negatif 9. Ini tandanya jadi sama dengan 0. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat 3x pangkat 2. 4x tambah 6x sama dengan 10x. 1 kurang 9 sama dengan 8. Dan 0 difaktorkan ya. Ya. Ini jadi 3x kurang 2 kali x tambah 4 besar sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapat pengertiannya. Saya hapus ini ya. Ya, dari 3x kurang 2 sini ini, maka kita peroleh x sama dengan 2/3 dan x tambah